Hi guys, welcome back to Miracles channel. Yay! So this is the second episode of Game Logika. Episode pertamanya pastikan kalian nonton dulu kalau belum. Dan kali ini soalnya lebih sulit daripada yang episode pertama. Kita lihat soalnya. Again, ini soalnya dalam bahasa Inggris. Jadi memang kita selain dituntut untuk berlogika, kita juga dituntut untuk ngerti ini artinya apa. Karena bahasa Inggris kita mesti terjemahin ke bahasa Indonesia dulu. But it's okay, namanya kita berlatih. Jadi kalian nonton video Game Logika ini bukan cuma belajar logika, tapi belajar bahasa Inggris juga. Cia. Oke, langsung aja deh, gue banyak bacot ya. Oke, kita baca. Albert and Bernard just become friends with Cheryl. Oh, mereka temenan ya bertiga. Albert, Bernard, Cheryl. And they want to know when her birthday is. Nah, mereka baru temenan nih sama si Cheryl. Dan mereka mau tahu Cheryl ini birthday-nya kapan, ulang tahunnya. Cheryl gives them a list of 10 possible date, tanggal kemungkinan ulang tahun si Cheryl. Ini ya, Mei 15, Mei 16, dan sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri. Cheryl then tells Albert and Bernard separately the month and the day of her birthday respectively. Artinya apa? Cheryl kemudian ngasih tahu nih ke Albert dan Bernard separately itu secara terpisah ya, spare part. Nah, secara terpisah gitu kan, secara berurutan. Jadi si Albert dikasih tahu bulan, Bernard dikasih tahu tanggal gitu ya. Ngerti ya berarti ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kita disuruh cari tahu nih tanggal berapa ulang tahun Cheryl. Dari clue-nya ini tadi ya, sama percakapan ini. Nih, 3 dialog ini. Pertama kita lihat percakapan si Albert ini ya. I don't know when Cheryl's birthday is, but I know that Bernard doesn't know too. Ya, artinya apa? Gue nggak tahu nih Cheryl's birthday-nya kapan, tapi aku tahu kalau Bernard juga nggak tahu gitu. Jadi dia yakin Bernard nggak tahu. Next, selanjutnya si Bernard nih ngomong lagi. Nggak ngomong lagi deh. Selanjutnya si Bernard bales si Albert. Ya, dia bilang, at first I don't know when Cheryl's birthday is, but I know now. Gitu. Artinya apa? Awalnya gue nggak tahu Cheryl's birthday-nya kapan, tapi sekarang aku tahu. Gitu. Next, Albert balas, then I also know when Cheryl's birthday is. Kemudian aku juga tahu kapan Cheryl's birthday. Gitu. Nah, berarti kalian udah ngerti maksud soalnya apa? Ya, pertanyaannya, ulang tahun Cheryl's-nya tanggal berapa dan bulan berapa gitu. Coba kalian tebak dulu atau kalian pikirkan dulu, kalian kerjakan dulu, pause videonya dan kerjakan. Aku tunggu. Oke, udah? Terlalu pusing? Apa dapet jawabannya? Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu ya informasi yang disediakan nih apa aja. Bahwa ada 10 kemungkinan tanggal di sini ya. Kemudian si Albert ini dikasih tahu bulan. By the way, biar mempersingkat nulisnya, Albert A aja ya, si Bernard B, Cheryl C gitu ya, biar gampang. Nah, kalau misalkan si Albert ini si A dikasih tahu bulan, berarti tugasnya adalah menebak tanggal ya kan? Dia cuma dikasih tahu bulan nih. Kalau si B dikasih tahu tanggal, berarti dia menebak bulan. Sampai situ paham ya? Nah, kemudian kita lihat dari pernyataan pertama dari si Albert. Gue nggak tahu kapan Cheryl's ulang tahun, tapi aku tahu Bernard juga nggak tahu. Nah, jadi dia nggak tahu nih si Cheryl birthday-nya kapan, tapi dia yakin Bernard juga nggak tahu gitu. Nah, si Albert ini kan dikasih tahu bulan ya. Jelas aja karena di 10 kemungkinan tanggal ini ya semuanya ada padanannya. Artinya nggak ada yang bulannya satu doang gitu. Misalnya tuh si Mei kan ada 3, Jun ada 2, Juli ada 2, Agustus ada 3 gitu. Jadi mau dikasih tahu Mei, Jun, Juli, Agustus ya yang mana nih nggak tahu gitu kan. Nah, tapi di sini ya petunjuknya adalah but I know that Bernard juga nggak tahu. Dari mana dia yakin bahwa Bernard nggak tahu, ya kan? Nah, di sini kita lihat ya, Bernard itu kan dikasih tahu tanggal, ya. Jadi si Albert ini berarti dikasih tahu bulan,
ya, selain bulan Mei dan Juni. Kenapa? Karena kita lihat di sini ya, di bulan Mei dan Juni ada tanggal 19 dan 18, di mana tanggal 18 dan 19 itu gak ada padanannya di bulan-bulan lainnya gitu loh. Jadi ya, si Albert ini ya dikasih tahu Cheryl berarti antara Juli atau Agustus gitu. Karena kalau misalkan si Albert dikasih tahu Mei atau Juni, ya dia nggak bakalan bisa yakin kalau Bernard nggak tahu gitu. Karena bisa jadi si Bernard ya dikasih tahunya 19 atau 18, which is itu di Mei atau Juni ya kan. Nah, karena di sini dia bilang dia yakin Bernard nggak tahu, oh berarti bulan yang dibisikin si Cheryl ke Albert antara Juli atau Agustus. So, untuk tanggal di bulan Mei dan di bulan Juni kita coret gitu. Kelihatan gak sih? Ya. Atau enggak, gini aja deh. Biar masih kelihatan angka-angka dan itunya. Bulannya gitu ya. Nah gini nih, jadi kan dari pernyataan satu ya, implikasinya adalah bulan Mei dan Juni harus dieliminasi ya kan. Nah sehingga kemungkinannya tinggal di bulan Juli atau Agustus gitu ya. Sampai sini paham ya. Next ke pernyataan si Bernard, dialog yang kedua. Nah, dia bilang ya, awalnya gue nggak tahu nih ulang tahunnya kapan, tapi sekarang aku tahu. Nah, gimana caranya Bernard bisa tahu? Di sini kan berarti sisanya tinggal 14 Juli, 16 Juli, 14 Agustus, 15 Agustus, dan 17 Agustus. Dari pernyataan B yang bilang kalau sekarang aku tahu ya, berarti implikasinya apa? Tanggalnya itu ya antara 15, 16, atau 17 gitu kan. Kenapa? Karena kalau si C ngasih tahu B ya tanggalnya 14, dia nggak mungkin yakin nih di sini gitu. Karena tanggal 14 itu ada dua, 14 Juli kah atau 14 Agustus kah gitu. Maka dia nggak bisa nih di sini dia yakin kalau dia tahu tanggalnya. Nah oleh karena itu si Cheryl pasti ngasih tahu B bahwa tanggalnya itu either 15, 16, atau 17. So, pernyataan kedua kemungkinannya tinggal 16 Juli, 15 Agustus, dan 17 Agustus. Berarti yang tanggal 14, which is itu 14 Juli dan 14 Agustus, mesti kita coret gitu kan. Nah, ini kita eliminasi ya, sisanya tinggal 3 ini yang mungkin. Next kita lihat pernyataan terakhir, ini dari si Albert. Then I also know when Cheryl's birthday is. Nah, dia juga yakin nih sekarang ulang tahunnya kapan setelah mendengar si Bernard tadi ya kan. Nah, kalau kita lihat tadi kemungkinannya kan sisanya 3 nih, 16 Juli, 15 Agustus, dan 17 Agustus. Gimana si Albert langsung bisa tahu ulang tahunnya kapan ya kan, sementara dia tadi cuma dikasih tahu bulan gitu. Nah dari sisa 3 ini, Juli 1, Agustus 2, kalau dia bisa langsung tahu berarti gak mungkin si Cheryl ngasih tahu dia bulan Agustus ya, otomatis bulannya pasti Juli. Karena kalau misalkan Cheryl ngasih tahu Agustus, ini kan Agustusnya ada 2 nih ya kan, si A belum yakin kalau dia tahu ulang tahunnya, masih bingung nih karena Agustus ada 2 yang mungkin 15 atau 17 gitu. Tapi since dia bilang I also know, sekarang dia tahu, berarti kemungkinannya adalah yang 16 Juli gitu. Jawabannya ulang tahunnya 16 Juli gitu. Nah, bisa dimengerti ya, si A jadi tahu ultah C ini kapan ya kan. Berarti dari 3 kemungkinan gak mungkin Agustus nih bulannya. Karena kalau Agustus dia masih bingung ya kan, ini 15 Agustus atau 17 Agustus ya gitu. Tapi since dia bilang gue yakin nih, gue tahu nih sekarang, nah berarti jawabannya adalah 16 Juli gitu ya. Gimana asik kan soalnya? Iya, jujur gue juga pada saat
pertama kali dapat soal ini kayak masih bingung gitu ya, mikir nih gimana ya, karena cluenya cuman aku nggak tahu nih, tapi Bernard juga nggak tahu, terus Bernard ya gue nggak tahu, tapi sekarang aku tahu, Albert gue juga tahu. Terus gue kayak gimana ya, dua-duanya awalnya jadi yang nggak tahu jadi tahu gitu kan, karena itu tadi si A sama si B nih logikanya kuat nih, kenceng gitu. Jadi sebenarnya dari soal ini selain kita bisa belajar logika, kita bisa melatih empathy gitu untuk melihat dari sudut pandang si A, dari sudut pandang si B nih gimana gitu. Gimana asik kan? Makanya logika itu asik. Jadi bukan P sama kaki terus negasi P, simbol-simbol aja yang bikin pusing. Enggak, logika tuh it's about mikir gitu. Jadi ada clue ya, di sini ada clue, ada premis, ada informasi. Dalam soal ini ya dialog Albert dan Bernard. Gimana caranya kita bisa menghubungkan ya secara benar dengan menggunakan logika sehingga kesimpulan yang kita dapat itu akurat. Nah, jawaban kita benar, 16 Juli. Oke, sekian pembahasan game logika episode kedua. Coba komen di bawah, kalian bener nggak atau kalian udah ngerti nggak nih pembahasannya? Dan kasih tahu gue juga kalau kalian pengen gue bahas game logika lebih banyak lagi. Karena kalau kalian nggak ngomong, gue jadi nggak tahu kalian pengennya apa gitu. And don't forget to follow me on Instagram, Twitter, and TikTok. Username-nya semuanya sama @miraclesitompul. And ya, sampai ketemu di sana. And also, I will see you guys on my next video. Bye-bye!